ini admin gimana sih kok kayak nyudutin gereja banget gitu ya? Iya, Atau iya. ini admin gimana sih? Ini Iya, gereja-gereja pasti. pada, Benar, wah resah ini dia. gereja yang ketampar katanya gitu, Betul. harusnya ngaca dong apa ya? Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, ketemu lagi di PDKT, pendekatan diri kepada Tuhan bersama saya, Pendeta Yusuf Tarigan dari Gereja Jemaat Allah Indonesia World Light Cimahi. Di dalam sebuah gereja, Ya. leaders itu atau Iya, iya. itu kadang-kadang misalnya suka melakukan bahkan abuse gitu ya kepada anggotanya gitu, jemaatnya misalnya gitu. Nah, ternyata ada yang bersuara mulai tuh. Oh iya, saya juga dulu begitu kok. Saya juga dulu pernah ngalamin kakak leader saya begini apa. Itu mereka bersuara, Pak. Nah, setiap kali ada suara-suara itu muncul, saya tuh pasti akan selalu memberikan komen untuk menguatkan dan mengingatkan mereka gitu. Istilahnya saya ada satu kalimat yang saya sering pakai adalah let your faith be your fire every day gitu. Jadi biarlah iman kamu menguatkan kamu menjadi api dalam hati kamu setiap hari gitu. Nah, jadi setiap kali kalau misalnya mereka berkomentar mengenai apapun lah gitu, misalnya kayak kemarin mengenai diakonia misalnya gitu, bagaimana gereja menyikapi diakonia Pak, itu pada komentar, oh ya gereja kan harus begini dong, manajemen harus begitu dong, nggak bisa sembarangan orang minta donasi dong. Jadi semuanya berkomentar Pak dengan perspektif masing-masing. Nah, saya lihat itu sangat bagus ya sejauh ini saya lihat gitu ya, walaupun ya ada juga sih komentar yang bilang ini admin gimana sih kok kayak nyudutin gereja banget gitu ya, atau ini admin gimana sih ini gereja-gereja pada wah ini gereja yang ketampar katanya gitu, harusnya ngaca dong apa ya. Saya Banyak pikir komentar yang ini juga ya. ada aja pasti Ya, Pak. ya, Nah ya. tapi saya pikir nggak apa-apa lah, itu kan namanya dinamika media sosial gitu ya. Betul. Saya cuman bersikap aja bahwa semua konten yang ada di Kristen KTP Pak, Ya. itu tuh bersifat universal, Ya, tapi enggak generalisasi. Artinya itu bisa terjadi sama siapa aja. Siapa saja bisa Tapi mengalami. enggak semuanya begitu gitu. Betul, Nah, itu juga harus disadari. Nah, beberapa netizen atau believers yang udah matang secara wawasan gitu Pak, saya lihat mereka bisa kok berkomentar dengan sangat smart gitu ya, bahwa ini kan penulis Kristen KTP itu maksudnya ini loh. Mereka kadang-kadang suka ngobrol sendiri Pak di situ Pak. Jadi mereka komentar-komentar sendiri aja. Saya pikir ini bagus. Jadi artinya kita nggak perlu terhubung dalam satu gedung, kita nggak perlu terhubung secara fisik maksudnya gitu ya. Tapi harapan saya mudah-mudahan dari semua komentar-komentar ini dan juga netizen yang saling mengingatkan ini Pak, muncul diskusi yang kesimpulannya bisa menjadi koreksi juga kalau misalnya kita ada kesalahan gitu ya. Nah itu satu. Bicara mengenai orang yang bertanya, konseling lah let's say gitu ya. Itu nggak banyak tapi pernah ada Pak memang. Ada beberapa yang begitu kadang-kadang ada postingan tertentu yang bagi mereka relate gitu ya. Mereka DM, ngasih tahu bahwa minimal apresiasi dulu lah. Aduh Kak makasih ya saya dikuatkan sama postingan ini gitu. Saya juga pernah ngalamin kok begini-begini, mereka cerita lah gitu ya. Nah saya biasanya dari situ saya coba, karena mereka membuka conversation, jadi saya juga coba ngobrol aja gitu. Nah saya ceritakan mengenai oh iya betul begini-begini. Nah biasanya saya suka mengarahkan kalau misalnya untuk bahasa sekarang tuh namanya unchurched people, orang-orang yang kecewa sama gereja dan nggak ke gereja lagi, atau bahkan orang yang memutuskan nggak mau ke gereja lagi Pak. Saya memang menyarankan kalau misalnya memang udah mantep nggak mau ke gereja lagi, saya bilang ya minimal ikutilah yang online seperti ini, tapi dipilih yang memang sesuai dengan Bible. Karena kan seperti yang saya posting, semuanya itu selalu ada dasar Bible-nya, biblical. Jadi bukan pendapat saya pribadi untuk sebuah pembenaran gitu Pak. Jadi kalau misalnya saya ngomongin perpuluhan gitu ya misalnya, bukan karena saya pengen punya motivasi untuk perpuluhan itu menjadi sumber kekayaan, bukan ya. Tapi saya pikir back to Bible aja. Apa sih kata Alkitab atau kata Yesus? Bicara apa nih mengenai persembahan? Ya mengenai janda jual keping gitu kan. Apa itu kan semua contoh-contoh yang kita bisa belajar. Nggak perlu, kita nggak perlu kayak ngerasa sok pinter gitu ya bahwa gua yang paling bener nih. Nggak usah. Kita lihat aja apa kata Yesus aja udah gitu. Itu basic sekali dan prinsip sekali Pak. Kurang lebih seperti itu gitu. Dari pengalaman komentar dan semua yang menjadi follower di Bapak, artinya Bapak akhirnya juga disudutkan sebenarnya. Mereka minta tuntunan lah ya, bimbingan, apakah buku panduan, bagaimana sih seorang hidup Kristen yang sehat, ya bukan Kristen KTP kan begitu Pak ya. Apakah ada Bapak rencana ke sana mau buat sebuah panduan tulisan yang menjadi guidance bagi orang-orang supaya bisa sehat secara
rohani gitu Pak. Nah, jadi memang balik lagi karena misinya adalah edukasi, Pak. Edukasi ya. Jadi saya memang di Kristen KTP, Ya. ini yang menjadi kerinduan saya karena saya juga memang kebetulan karena profesi saya mengharuskan saya terbiasa untuk sering menulis gitu ya. Jadi memang di Kristen KTP itu ada dua produk lah istilahnya. Sebenarnya satu produk sih, yaitu memang literasi, Pak. Nah, literasi itu cuman tampil dalam dua bentuk, dua wujud. Yang pertama adalah e-book, artinya buku digital. Itu buku digital yang bisa di-download langsung gitu namanya saya menaungi Kristen KTP ini namanya faithacademy.id gitu. Itu semua teman-teman believer semua tinggal download aja. Itu salah satunya yang saya nggak bawa. usah dibayar, Pak. Kan bayar kan, Pak? Ada yang bayar, ada yang free, tergantung. Biasanya yang cetakan-cetakan fisik seperti ini, Pak. Nah, memang ini kadang-kadang karena ada biaya cetak soalnya gitu. Tapi kalau e-book rata-rata semua tinggal download free aja gitu. Atau beberapa konten yang memang saya merasa bahwa memang kenapa saya keluarkan biaya, sebetulnya bukan balik lagi bicara mengenai materinya, Pak. Tapi saya bicara mengenai komitmen. Bahwa pada saat buku ini saya bikin dengan baik, saya mencoba menuangkanlah isi pikiran saya dan sebagainya. Saya memang mendoakan sih, saya berdoa sama Tuhan, saya cerita bahwa seandainya memang ministry ini bisa menjadi salah satu bagian dari income saya gitu. Saya lama-lama bisa jadi makin kuat gitu Pak untuk membuat ministry ini survive kan gitu kan istilahnya gitu kan. Tapi bukan untuk kekayaan pribadi, balik lagi gitu. Saya selalu akan tuangkan dalam bentuk edukasi terus gitu, literasi gitu. Nah, ada satu e-book yang ini judulnya 60 Days Elevate. Cuman saya udah ganti judulnya di 60 Days Spiritual Journey, Pak. Itu salah satu e-book yang paling banyak di-download. Karena itu menuntun para believers tuh selama 60 hari. Itu membuka wawasan satu layer demi satu layer. Kita coba ikutin apa sih kata Alkitab, apa sih Yesus aja. Terus saya begitu Pak setiap hari. Selalu Alkitab yang menjadi selalu base-nya. Basisnya soal Alkitab Pak. Nah, kenapa 60 hari? Itu ya supaya setiap hari kita ikutin prosesnya gitu Pak. Jadi memang 2 bulan berarti Pak. 2 bulan ya. Memang panjang karena saya pikir kalau memang cuman 7 hari gitu, terlalu pendek. 1 bulan, bener nggak 1 bulan masih ingat gitu kan? Nah, ini 60 hari. Nah, cuman memang saya perhatiin banyak yang udah download, mereka tuh kayak nggak sabar Pak. Jadi 60 hari pun dibaca dalam waktu 2-3 hari. Nah, saya sering cerita bahwa sebenarnya tujuannya bukan seperti itu. Tujuannya adalah walaupun e-book itu kan digital kan tinggal di scroll aja gitu ya. Tapi tujuannya sebetulnya adalah ya satu hari satu baca satu kali. Atau misalnya kalau lupa, ya mungkin lusa lah nggak apa-apa. Tapi itu tuh baca satu chapter tuh per hari gitu. Nah akhirnya karena kelihatannya Pak mereka ini suka gitu ya dengan konten ini dan membantulah untuk pertumbuhan imannya balik lagi. Ada beberapa yang mulai usulin untuk bikin namanya journaling. Nah journaling ini tuh mengajak supaya para believers nggak cuma baca Pak, tapi melakukan satu terapi yang namanya terapi menulis. Jadi ditulis Pak, ditulis. Jadi misalnya tiap hari ada respon atau aplikasi yang betul Pak. Jadi misalnya kita ngalamin satu experience lah dengan Yesus gitu secara personal. Terus kita tulis, oh hari ini Tuhan terima kasih. Nah terapi menulis itu tuh saya lihat atau saya dengar dari beberapa psikolog gitu Pak, mereka kan sering banget bikin konten mengenai terapi menulis ya. Katanya bagus kan untuk kepribadian kita ya. Jadi kalau nulis tuh sama dengan kayak ada conversation gitu sama diri kita sendiri gitu. Nulis, terus kelihatan tulisan kita personal banget gitu dengan sesuatu itu. Makanya kemarin percis di awal Januari ini kita di Januari ini keluarlah buku journaling perdana kita Pak. Sudah mulai keluar Pak, ada contohnya. Ini namanya journaling, faith journaling, namanya journaling companion. Selalu saya pakai istilah companion. Companion itu kan teman artinya Pak. Nah jadi ini temannya journaling. Nah ini buku fisik nih. Nah ini udah bisa dibeli memang gitu karena ada biaya cetak dan sebagainya. Di dalam ini tuh ada setiap buku itu tuh ada 20 langkah-langkah lah gitu ya. Sebenarnya bukan langkah sih, langkah kan hanya 1-2 gitu ya, tapi 20 poin lah istilahnya gitu yang setiap kali believers misalnya ngelihat baca satu, dia tuh langsung connect Pak, langsung bisa bicara satu misalnya mengenai topik A misalnya gitu ya, langsung apa yang kamu alamin, dia tulis, dia lihat sendiri, dia bisa tulis. Jadi itu ada ruang untuk kita journaling. Nah, yang pertama keluar itu yang Faith Edition. Jadi Faith Edition ini bicara mengenai spirit ke dalam gitu, iman. Ya, jadi bicara keimanan kita yang basic-basic. Gimana kita ngelewatin pertumbuhan iman kita tuh punya fondasi yang kuat dulu gitu. Nah, karena balik lagi saya lihat pergumulan setiap orang itu kan spesifik ya. Betul. Jadi nggak cuman setiap orang punya pergumulan masing-masing spesifik. Jadi akhirnya saya putusin nggak cuman satu edisi. Ada lagi edisi berikutnya. Ya muncullah edisi berikutnya. Jadi ada lagi Pak, nanti bakal ada ini banyak. Ini saya udah siapin
Tapi masih menggunakan 60 hari Pak? Enggak lagi? Udah Enggak, lagi? 20 hari. Jadi 20 hari. Satu buku tuh 20 hari. 20 hari. Nah, jadi nanti ada bicara mengenai joyful. Joyful. Ini spesifik bicara mengenai gimana kita sukacita gitu. Itu 20 hari Pak Anda akan bahas itu ya. Terus ada lagi mengenai financial wisdom, bagaimana Luar kita biasa, Bapak mengelola ini. keuangan. Iya. Ya, orang juga kan pengen tahu kan. Betul. Gimana sih gue mesti keuangan saya gitu. Iya. Lagi Gimana mengenai supaya uang banyak kan begitu Pak ya? iya benar, supaya banyak ya. Tapi jadi kekuatan. Gitu. Terus ada lagi mental health khusus nih yang punya pergumulan-pergumulan mental. Betul. Terus ada lagi tentang parenting, karena saya juga sebagai seorang papa Betul. dengan married udah 23 tahun 23 bareng-bareng, tahun, ya kan punya anak juga udah ini, saya bisa sharing mengenai parenting. Betul, pengalaman juga ya. Terus kemudian ada dating ini berarti pacaran. Ya, hubungan. pasti sebelum married pacaran dulu gitu, saya betul, udah ngelewatin itu, saya bisa sharing mengenai dating juga. Wow, luar biasa. Sama mengenai marriage, nah ini benar-benar marriage nih, Wah, ini tentang pernikahan suami juga ya? istri ya, Oh, gitu. iya, Gimana ngelewatin dengan saya punya 23 tahun ini tuh apa sih yang kita lakuin sama-sama gitu. Iya. Wah, rasanya lengkap sekali Pak, ini semua Bapak udah tulis. Mudah-mudahan Pak. Nah, jadi Kristen KTP itu selalu begitu cara kerjanya Itu Pak. ya, Jadi memang mungkin kesannya kontennya tuh provokatif karena kayak judul tertentu gitu ya Pak. Ya, mungkin Pak Yusuf juga baca beberapa kali ya kayak, apa nih gitu kan. Nah, tapi selalu endingnya adalah edukasi mengenai pertumbuhan dan perjalanan iman kita sehari-hari Pak. Gitu. Iya. Wah, luar biasa nih Coach Chan. Iya. Nah, dari pemaparan Bapak, saya kok masih melihatnya lebih banyak Bapak menyoroti pribadi atau kelompok atau gereja yang agak salah gitu Pak ya. Bagaimana kalau yang benarnya? Apakah ada juga Bapak angkat juga bahas gitu Pak? Nah, kalau gereja yang benar udah pasti ada. Saya percaya pasti ada Pak. Ya. Oke, nah. Kenapa saya lebih banyak mengangkat yang salah untuk mengingatkan? Karena memang kita belajar dari yang salah, Pak. Ya, istilahnya gitu ya. Contoh misalnya kalau kita tahu ini udah benar nih. Ya, kita cuman kita akan maintenance, ngejaga aja. Udah benar ya udah jalanin terus gitu. Nggak banyak kalau nggak banyak tuh kesannya jadi bukan gimana ya. Jadi kalau udah benar ya udah. Istilahnya ada orang-orang sering bilang gini, Pak. Kalau udah bener jangan dibenerin lagi. Pernah dengar ya Pak istilah gitu ya katanya. Betul, ngapain ngebenerin yang udah bener katanya gitu kan. Udah bener ya udah nggak usah dibenerin lagi karena udah bener. Mereka menjalankan apa yang sesuai dengan ajaran Kristus. Begitu, dan itu banyak sekali. Nah yang saya merasa tersentuh itu kan banyak yang bahkan kayak anak saya aja Pak. Dia kan sekarang ada di Jepang gitu ya. Anak saya itu kan hampir masuk gereja sesat Pak istilahnya gitu di Jepang. Nah kalau bukan karena pondasi yang dia udah dapat dari kita sekeluarga ataupun dari gereja yang kita diajarin dengan tuntunan biblikal yang benar, dia kan bisa nyasar Pak ke gereja sesat dan itu bahaya sekali kan gitu. Nah, karena di negara-negara maju itu kan memang kebebasan beragama itu kan salah satu poin yang boleh dibilang sangat dijunjung tinggi gitu ya. Semua orang punya hak bersuara, freedom of speech katanya gitu kan. Jadi kalau misalnya ada gereja yang sebenarnya kita tahu itu sesat tuh memang bisa ada Pak di Jepang, di Korea gitu ya. Di Indonesia juga ada. Ada juga Pak. Ada juga. Ya saya nggak tahu sih kalau yang itu Indonesia. kita harus pikir pula hati-hati. Tapi kalau kita tahu mana yang salah Pak, minimal itu bisa mengingatkan kan jadinya kan. Jadi ini salah nih. Ya udah jangan kelamaan ya salahnya. Istilah saya gini, salah nggak apa-apa. Tapi jangan kelamaan salahnya gitu aja Pak. Nah, cepet-cepet deh. Apa karena dia nggak punya komunitas mungkin Pak di sana? Mungkin juga. Maksudnya anak saya gitu ya. Karena kan baru Pak. Masih baru berangkat, lagi mencari gitu. Ya, tapi bisa ketemu langsung gereja ya tiba-tiba ketemu. Karena dia explore sendiri. Dia nggak cari gereja-gereja yang dalam tanda kutip tuh bukan langsung karena kan sedikit sekali di Jepang gereja yang cabang dari Indonesia Pak. Betul. Bahkan hampir nggak ada kayaknya di kota yang tempat dia tinggal ini sekarang. Jadi dia mencari gereja yang dekat sama apartemennya. Waktu dia cari dia masuk, nah dia komunikasi sama saya dan banyak hal yang ngeganjel gitu. Saya bilang ini nggak bener nih, saya bilang gitu. Udah tinggalin aja, nah gitu Pak, kurang lebih gitu. Tapi kenapa dia bisa merasa atau punya sensitivitas itu salah? Itu nggak benar Pak? Ya karena kita belajar dari yang salah kan, gitu. Ya istilah saya gitu Pak. Kalau udah bener ngapain dibenerin gitu. Tapi kalau salah, jangan kelamaan salahnya, benerin lah cepet-cepet. Memang ini agak berbeda dengan ada prinsip lain Pak, bahwa justru yang baik itu yang dimunculkan, sehingga banyak nanti yang baik terjadi gitu. Ada iman seperti itu Pak. Tapi ternyata memang Kristen KTP itu menyoroti dari sisi yang berbeda. Baik Pak, kami juga mau bertanya tentang tantangan terbesar di dunia digital yang Bapak lakukan sekarang. Apa kira-kira yang menjadi tantangan Bapak
sehari-hari sebelumnya gitu Pak. Tantangan paling utama yang namanya digital ministry, balik lagi karena ini berhubungan langsung sama sosial media Pak, saya rasa mungkin dialamin sama hampir semua content creator, yaitu bahwa masalah konsistensi Pak. Nah, banyak yang ngajak saya waktu Kristen KTP ini muncul ke permukaan dalam tanda kutip, yaitu waktu itu followersnya nyampe 10.000 lebih, sekarang udah 20.000 gitu. Betul. Waktu 10 ribuan aja tuh banyak beberapa content creator yang lebih senior dari saya lah Pak istilahnya gitu. Itu tuh welcome banget gitu dengan apa yang saya lakuin. Dan mereka tuh membuka diri untuk namanya kolaborasi Pak. Nah, mereka mengajak dengan baik hati gitu ya, benar-benar terbuka lah gitu karena kita sama-sama pelayanan gitu cuman caranya atau perspektifnya aja yang beda gitu, tapi mereka sangat welcoming dan mereka tuh memang selalu memberikan satu insight buat saya gitu ya, bahwa kalau kita sering collab itu kan follower naiknya cepet kan. Nah, jadi bicara tantangan, saya waktu mendapatkan tawaran itu Pak, saya berdoa sama Tuhan, saya tanya sama diri saya sendiri juga, saya tanya sama Tuhan. Tujuan saya bikin Kristen KTP ini tuh untuk apa? Cari follower. Apakah benar cari follower? Kalau orang awam bilang pansos Pak, panjat sosial gitu kan. Jadi kalau kita kesana kemari tuh cepat sekali pansosnya gitu kan istilahnya. Atau memang karena ini muncul dari hati gitu kan. Bukan sesuatu yang bertujuan untuk wah gue pengen cepat dapat follower banyak nih supaya gini.